Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pertama mata kuliah jaringan komputer. Kami dari dosen penanggung jawab mata kuliah jaringan komputer, program studi teknologi komputer, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Saya sendiri, Ade Surya Budiman, STMkom, bersama dengan Ibu Indah Purnamasari, STMkom. Kami adalah penanggung jawab bagi mata kuliah ini. Dalam video ini kami akan memberikan paparan tentang beberapa hal yang mungkin perlu dipahami terutama oleh para mahasiswa yang nanti akan menjalani satu semester dalam perkuliahan jaringan komputer ini. Dalam paparan ini nanti saya akan memberikan sedikit arahan maupun panduan bagaimana kegiatan perkuliahan dalam satu semester berjalan ini nanti, terutama dalam aspek rencana pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan penugasan maupun penilaian nantinya. Diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan nanti bisa memahami konsep-konsep dasar dari jaringan komputer, kemudian memahami konsep-konsep dasar dari keamanan dalam jaringan komputer, kemudian juga memahami instalasi dasar maupun konfigurasi dasar di dalam jaringan komputer yang nanti akan bermanfaat sekali bagi Anda yang akan melanjutkan ke mata kuliah berikutnya sebagai lanjutan dari mata kuliah jaringan komputer ini. Terdapat beberapa aspek yang perlu Anda pahami tentang luaran dari mata kuliah jaringan komputer ini yang nanti akan disampaikan dalam sebuah sistem yang disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini akan dibagi ke dalam 7 capaian yang diharapkan bagi setiap lulusan untuk bisa memiliki capaian tersebut. Yang pertama, CPMK pertama atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, yaitu diharapkan mahasiswa itu bisa memahami atau mampu memahami tentang konsep jaringan komputer dan konsep keamanan pada jaringan komputer. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa nanti bisa melakukan perhitungan maupun pengalamatan di dalam IP address dan melakukan proses subnetting. Untuk capaian yang ketiga, itu diharapkan mahasiswa nanti akan bisa memahami tentang perangkat-perangkat pembentuk jaringan serta juga memahami bagaimana proses instalasi di dalam jaringan komputer itu sendiri, terutama dalam hal ini adalah media transmisi yang nanti akan dipergunakan di dalam jaringan komputer, yaitu nanti berupa kabel UTP. Berikutnya, capaian yang keempat itu adalah diharapkan mahasiswa itu mampu memahami maupun mengenali jenis-jenis topologi yang ada di dalam jaringan komputer serta nanti bagaimana membangun jaringan komputer tersebut. Jadi nanti diharapkan mahasiswa akan bisa mengaplikasikannya di dalam jaringan komputer walaupun dalam bentuk simulasi. Yaitu nanti kita akan menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Capaian yang kelima itu adalah diharapkan mahasiswa bisa memahami tentang konsep dan implementasi dari yang namanya 7 layer OSI. Jadi 7 layer OSI ini adalah semacam arsitektural dari jaringan komputer, di mana di sini Anda akan melihat bagaimana jaringan komputer itu bekerja, bagaimana sebuah data itu mulai dari ketika dia dikirim sampai kepada dia diterima di media penerimanya. Berikutnya, untuk capaian yang keenam, diharapkan mahasiswa nanti bisa mempelajari dan memahami tentang perangkat switch beserta dengan konfigurasi dasar dari switch yang di sini kita akan menggunakan Cisco IOS atau Cisco Internet Working Operating System. Di sini nanti akan disimulasikan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana nanti diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman real walaupun dalam bentuk simulasi tentang bagaimana nanti melakukan konfigurasi pada perangkat switch yang dalam hal ini adalah switch yang berbasis Cisco atau produk dari Cisco. Kemudian di capaian yang terakhir atau capaian ke-7 yang diharapkan dari capaian ke-7 adalah nanti mahasiswa diharapkan bisa memahami fungsi dasar dari perangkat router dan juga nanti memahami dari konsep routing serta nanti bagaimana implementasinya dalam konfigurasi pada Cisco IOS-nya nanti. Jadi nanti dalam perjalanannya nanti di materi-materi berikutnya Anda akan mendapatkan materi juga mengenai bagaimana menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulator di dalam mata kuliah jaringan komputer sebagai implementasi nantinya atau gambaran nantinya jaringan ini dipakai itu seperti apa.
Berikutnya bahan kajian yang akan pelajari di dalam mata kuliah jaringan komputer ini akan dibagi dalam 14 pertemuan yang intinya itu terdiri atas 9 komponen, yaitu yang pertama adalah definisi jaringan komputer itu sendiri beserta dengan aspek-aspek keamanan yang menyertainya. Kemudian yang kedua adalah tentang IP address dan subnetting. Kemudian yang ketiga adalah perangkat-perangkat jaringan beserta dengan instalasi perangkat jaringan. Kemudian yang keempat adalah instalasi media transmisi jaringannya, yaitu dalam hal ini adalah kabel. Nanti Anda akan mendapatkan semacam praktek dasar atau praktek singkat, praktek sederhana tentang bagaimana media transmisi dirakit di dalam jaringan komputer. Kemudian yang kelima adalah pembahasan mengenai topologi-topologi jaringan, kemudian tentang switching atau pemanfaatan switch di dalam jaringan. Kemudian ketujuh adalah tentang router dan routing fundamental. Kemudian yang kedelapan adalah tentang 7 layer OSI tadi. Kemudian yang kesembilan adalah bagaimana Anda menerapkannya. Apa yang sudah Anda pelajari dari awal sampai akhir perkuliahan ke dalam bentuk jaringan sederhana yang nanti Anda akan simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi Anda akan membangun jaringan sederhana dengan bantuan Cisco Packet Tracer sebagai simulatornya dari apa yang sudah Anda pelajari dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran yang akan Anda jalani selama 1 semester ke depan itu adalah nanti ada 3 bentuk, walaupun nanti dalam implementasinya nanti akan diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah untuk menyesuaikan dengan kondisi maupun situasi real di kelas nantinya. Namun secara umum itu dilakukan pertama adalah melalui tatap muka, di mana nanti dosen akan memberikan pengantar, teori-teori pengantar untuk setiap bahan kajian. Kemudian yang kedua, diskusi kelas maupun diskusi secara kelompok, di mana nanti diharapkan mahasiswa nanti bisa aktif dalam setiap diskusi, baik yang dilakukan dengan dimoderasi oleh dosen maupun di dalam kelompok masing-masing. Kemudian yang ketiga itu dapat berupa praktek mandiri maupun bersama kelompok. Untuk mandiri maupun kelompok ini nanti mahasiswa akan diberikan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Nanti ada beberapa tugas dalam bentuk Cisco Packet Tracer, juga menggunakan perangkat fisik menggunakan media kabel. Nah, untuk yang menggunakan media kabel ini nanti kita akan menggunakannya dalam bentuk kelompok, karena untuk melakukan perakitan kabel ini nanti akan jauh lebih efektif jika kita menggunakan metode secara kelompok. Berikutnya adalah masalah penugasan maupun penilaian. Penugasan maupun penilaian ini nanti akan diimplementasikan dalam bentuk 10 kali penugasan yang disebut dengan rencana penugasan mahasiswa atau RTM. Nanti bentuknya bisa berupa diantaranya yang pertama adalah pembuatan laporan yang bisa nanti lebih lanjut diupload ke blog pribadi mahasiswa masing-masing. Kemudian yang kedua adalah bisa berupa tugas, yaitu menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Kemudian yang ketiga adalah praktek langsung menggunakan perangkat fisik media jaringan, yaitu berupa kabel maupun switch. Kemudian yang keempat, dosen dapat memberikan nilai tambahan jika diperlukan, tergantung kepada keaktifan dari mahasiswa selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk nilai dari setiap RTM itu sendiri nanti akan bervariasi antara 5% sampai 10%, antara 5% sampai 20% dari keseluruhan nilai tugas mata kuliah, tergantung kepada tingkat kesulitan dari masing-masing penugasan yang diberikan. Sementara itu nilai tugas itu sendiri bukanlah nilai akhir dari mata kuliah ini, jadi nilai tugas itu hanyalah 25% dari keseluruhan mata kuliah, di samping nilai dari komponen absensi atau kehadiran mahasiswa di kelas, kemudian dari nilai UTS dan nilai UAS. Jadi nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk pemberian nilai pada masing-masing RTM yang 10 RTM tadi itu akan sangat bervariasi sesuai dengan penilaian dosen mata kuliah, antara sangat baik, baik hingga sangat kurang, tergantung kepada ketepatan waktu, detail jawaban, kemudian juga kerapihan pekerjaan, bahkan kerjasama tim atau kerjasama dalam kelompok itu bisa menjadi pertimbangan bagi dosen untuk memberikan nilai yang baik ataupun yang kurang. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan.
selaku dosen penanggung jawab mata kuliah dalam mata kuliah jaringan komputer ini. Jika ada pertanyaan, nanti silakan Anda bisa bertanya kepada dosen penanggung jawab mata kuliah maupun kepada dosen pengampu mata kuliah Anda masing-masing. Usaha Anda akan sangat menentukan hasil akhir yang akan Anda dapatkan di akhir semester nanti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.